wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ananda. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya, Ananda. Ya, Bu. Yulisa, Saya Bu. Haikal, Ya, Bu. Ica. Saya Bu. Berarti ada semua ya, Ananda? Iya Ya, Bu. Bu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan membagikan kalian kelompok, duduk berdasarkan kelompoknya, dan kita akan membahas setelah selesai pembelajaran. Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Iya Bu. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Ingat, Bu. Apa itu, Ananda? Penurunan titik beku. Nah, iya, benar. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Tidak ada yang tahu kan? Tidak Bu. Tidak, Bu. Berarti tidak belajar kan? Tidak, Bu. Nah, sebelumnya perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu, Ananda? Pohon, Bu. Pohon, Bu. Apakah kalian pernah menanam pohon? Pernah, Bu. Apakah kalian pernah berpikir kenapa sih pohon itu bisa tumbuh? Tidak, Bu. Tidak Bu, tahu aja. Dia itu tanaman itu menyerap unsur hara, dan di unsur hara itu terjadi osmosis. Jadi kita belajar tentang apa? Osmosis dan tekanan osmosis. Nah, sebelumnya siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Yulisa. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis fenomena tekanan osmosis dalam kehidupan. Nah, bagus. Terima kasih, Yulisa. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu ada video. Coba disimak videonya ya. Ya, Bu. Di sini kita memerlukan 3 buah mentimun, 3 buah wadah yang masing-masing diisi air sebanyak 200 ml. Jadi masing-masing gelas 200 ml. Nah, gelasnya itu kita beri pembeda. Gelas pertama itu hanya air putih biasa sebanyak 200 ml. Yang kedua air putih sebanyak 200 ml yang dicampur dengan 3 sendok NaCl, dan gelas ketiga air 200 ml yang dicampur dengan 5 sendok NaCl. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah larutan NaCl 5 sendok kita akan masukkan timunnya, lalu begitu pula dengan larutan NaCl yang 3 sendok, dan juga pada air bersihnya. Lalu kita akan tunggu selama 3 hari dan lihat perkembangannya per harinya. Hasil percobaan tekanan osmosis terhadap mentimun di gelas pertama, yaitu yang berisi air biasa. Mentimunnya masih bertekstur keras. Lalu kemudian pada gelas yang berisi air dengan campuran NaCl 3 sendok makan, mentimunnya sudah terlihat agak lembek. Lalu pada gelas terakhir, gelas yang berisi air dengan campuran 5 sendok makan NaCl. Tekstur mentimun juga sudah sangat lembek. Coba hari kedua dengan gelas pertama berisi air. Teksturnya masih keras seperti awal. Lalu di gelas kedua berisi larutan NaCl 3 sendok makan. Timun sudah sedikit mengkerut dan juga tekstur
dan mentimun. Di gelas pertama yang berisi air, mentimun terlihat berlendir, tetapi teksturnya masih sangat keras. Lalu di gelas kedua yang berisi larutan NaCl 3 sendok makan, terlihat bagian bawah mentimun yang terendam oleh air dengan campuran NaCl 3 sendok makan, mengkerut dan juga bertekstur lembek. Lalu di gelas ketiga dengan larutan NaCl 5 sendok makan, terlihat juga bagian bawah mentimun yang terendam larutan NaCl 5 sendok makan, mengkerut dan juga bertekstur sangat lembek. Nah, dari video tersebut siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Yulisa. Baiklah, dari video yang sudah kita lihat bersama-sama, terdapat alat dan bahan. Bahannya yaitu mentimun, alatnya gelas. Bahannya gelas, air, mentimun, lalu setelah itu larutan NaCl. Jadi di dalam setiap gelas, gelas pertama itu hanya berisi Aquades, gelas kedua berisi air putih dan 3 sendok larutan NaCl, lalu gelas ketiga berisi air putih dan 5 sendok NaCl. Jadi ketiga gelas tersebut dimasukkan satu-satu mentimunnya, lalu ditunggu perubahannya selama 3 hari. Perubahan pertama, pada gelas pertama mentimun masih keras, lalu di gelas kedua sudah sedikit lembek, mentimun tersebut sudah sedikit lembek. Begitu juga di gelas ketiga. Lalu di hari kedua, perubahan yang terjadi pada gelas pertama, mentimunnya masih keras. Lalu yang kedua, mentimunnya sudah lebih lembek dari hari pertama. Begitu juga dengan gelas ketiga. Lalu di hari ketiga, gelas pertama mentimun sudah tetap masih keras, tetapi sudah berlendir. Lalu yang gelas kedua sudah lebih lembek dan gelas ketiga juga sudah lembek. Terima kasih Yulisa. Nah, berarti kalian ada pertanyaan kan, kenapa sih gelas pertama, kedua, ketiga itu setiap harinya perbedaannya itu berbeda-beda? Iya tentu. Ya, Bu. Nah, itu diakibatkan karena adanya perpindahan dari molekul yang larutannya itu tinggi konsentrasinya ke rendah. Itu sehingga berat di NaCl itu memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga pindahlah ke timun. Jadi sudah tahu apa itu osmosis? Sudah Bu. Apa itu osmosis? Perubahan suhu. Perubahan molekul dari konsentrasi tinggi Nah, sekarang sudah terjawab bukan apa itu osmosis? sudah Bu. Nah, ini ada satu gambar Ibu sajikan bahwa di gambar A, B, C berbeda-beda. Di gambar A, larutan yang A dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang B. Nah, di tengah-tengahnya ini terpisahkan oleh membran semi permeabel. Nah, sedangkan yang B, naiklah si konsentrasi yang tinggi tersebut ke larutan yang konsentrasinya rendah. Jadi dia lebih banyak ke B daripada ke A. Nah, setelah itu di gambar C diberi tekanan sehingga terjadilah kembali lagi ke keadaan semula. Berarti tekanan osmosis adalah ada yang tahu? Tidak, Bu.
Tekanan osmosis adalah tekanan Nah, tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diberikan pada larutan agar pindah ke keadaan awal. Kita lihat yang Ibu buat di slide, bahwa osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sedangkan tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk mengimbangi adanya perubahan osmosis. Nah, di mana osmosis ini memiliki rumus, yaitu osmosis sama dengan M dikali R dikali T, di mana osmosis ini nanti dia satuannya ATM, di mana M adalah molaritas, gram per mol, di mana R adalah ketetapan yang bernilai 0,082 liter ATM per mol dikali Kelvin. Sedangkan T adalah suhu di dalam Kelvin. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal. Ada yang punya penghapus? Baca Quran. Tidak, Bu. Nah, coba bantu Ibu untuk membacakan soalnya, Nanda. Ya, Bu. Apa yang diketahui Sebanyak 6,4 gram mr. dalam MR-nya 100, 28. terus volumenya berapa? 100 100 mili. ml. Kita ubah ke liter berapa? 0,1. Suhunya 27 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke Kelvin sama dengan 300. Sedangkan R-nya sudah ketetapan, yaitu 0,082 liter ATM per mol dikali Kelvin. Nah, sebelumnya kita cari dulu mol. Di mana mol rumusnya yaitu gram per mr, yaitu gramnya berapa? 6,4. mr-nya 128 gram per mol. Tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau mencari mr-nya nanti gram per mol kan? Ya, Bu. Ini habis menjadi 0,05 mol. Nah, yang ditanya apa? Tekanan osmosis. Nah, kita jawab sama-sama ya. Tekanan osmosis sama dengan M dikali R dikali T. M-nya tadi udah kita cari, yaitu 0,05. Rumus M itu yaitu N per V dikali R dikali T, di mana N 0,05 mol per volumenya berapa? 0,1 liter. Dikali 0,082 liter ATM Per mol dikali K. suhunya berapa? 300 300 Kelvin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ini habis ke sini kan? Ya, Ya, Bu. Bu. Ini ke sini kan? Ya, Bu. Ini ke sini. Tinggal ATM kan? Ya, Bu. 0,05 per 0,1 dikali 0,082 ATM. Jangan lupa satuannya ya, Nanda. Ya, Bu. Dikali 300 sama dengan 12,3 ATM. Ya,
Ya Bu. Iya kan? Ya Ya, Bu. Bu. Sampai sini kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tidak Bu, paham Bu. Paham, Bu. Nah, kalau sudah jelas, maka penerapan osmosis ini akan kita gunain pada saat misalnya kalian menjadi seorang ahli medis. Ini sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya belajar ini harus sungguh-sungguh biar kita bisa tahu apa sih osmosis dan tekanan osmosis itu, ya kan? Bu. Nah, jadi pada saat transfusi darah itu sebenarnya yang terjadi itu peristiwa osmosis. Bu. Nah, setelah Ibu jelaskan, coba kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ya Bu. Ada yang kurang dimengerti? Ini Apa? Ada yang kurang mengerti? Coba gimana? bisa. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Sekarang siapa yang mau menjawab LKPD yang ada yang udah Ibu berikan? Ayo dong, siapa yang mau? Ica mau? Ya Bu. Yulisa gimana? Maju. Ya Bu. Coba. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok gajah akan membacakan hasil diskusi kami tadi, yang dimana rumusan masalah yang kami dapat: pohon menyerap unsur hara dari tanah. Peristiwa tersebut adalah peristiwa osmosis. Jadi di dalam gambar terdapat seperti yang di video tadi. Pertanyaannya, mengapa pada buah mentimun yang dimasukkan ke dalam air NaCl 3 sendok dan NaCl 5 sendok mengalami perubahan yang berbeda? Karena garam adalah larutan konsentrasi yang tinggi, sehingga lebih mempengaruhi perubahan pada timun tersebut. Lalu di dalam LKPD ini terdapat soal yang akan saya kerjakan. Ini yang aku deh. Kali pun ini ya.
dari materi kita ini ada yang berbeda Tidak, jawabannya? Bu. Nah, Yulisa bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Coba simpulkan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, osmosis yaitu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Lalu tekanan osmosis yaitu beban yang diberikan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan yang sebelumnya. Rumus mencari tekanan osmosis yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T. Terima kasih. Terima kasih Yulisa. Karena pelajaran kita sudah berakhir, sekarang Ibu minta KPD-nya dikembalikan agar Ibu ambil nilainya ya. Iya, Bu. Ada yang kurang jelas? Ada, Bu. Sekarang Ibu jelaskan lagi ya. Iya, Bu. Kan diketahui Ibu pinjam KPD-nya dulu ya. Iya, Bu. Jadi soal sebanyak 5 gram naftalen, MR-nya 120. Ini kan MR. Ini MR ini satuannya yaitu gram per mol. Di dalam 5 gram naftalen. Naftalen inilah yang memiliki MR 120. Ngerti? Nah, R ini kan sudah ketetapan. Terus dibuat di sini dilarutkan ke dalam benzen hingga volume larutan 100 ml. Nah, 100 ml ini biar nanti dia bisa kita habiskan untuk ini, jadi kita ubahlah ke liter kan. Nah, sedangkan suhu di sini diketahui suhunya 15 derajat Celcius. Kan tadi Ibu sudah bilang bahwa suhunya itu diubah ke Kelvin. Nah, kita ubahlah ke Kelvin. Cara ubahnya Nanti kita sudah ada ketetapan dari bagaimana cara mengubahnya dari Celcius ke Kelvin. Nah, kan M ini ada mencari rumusnya N per V, iya kan? Sedangkan N ini harus dicari dulu dari mol. Nah, sedangkan rumus mol sama dengan gram per mr. Tadi gram kita 5 gram. Terus mr kita 120 gram per mol. Jadi ini habis, tinggallah mol kan? Iya, Bu. Nah, setelah itu dapatlah hasilnya segini kan? Iya, Bu. Sekarang yang ditanya tekanan osmosis ya kan? Iya, Bu. Nah, tekanan osmosis rumusnya M dikali R dikali T. Di mana M yaitu N per V dikali R dikali T. Iya, Bu. Sudah dapat N-nya ini kan? Iya, Bu. V-nya ini kan? Iya, Bu. Sedangkan R-nya sudah ketetapan yaitu 0,082 liter ATM per mol dikali K. Sedangkan suhunya sudah kita ubah yaitu 288,15. Nah, ini kita coret, ini habis ke sini, Iya, Bu. ini habis ke sini, Kelvin, Bu. ini ke sini kan? Iya, Bu. Nah, setelah itu kita bagikan ini. Iya, Bu. Inilah hasilnya. Iya, Bu. Terus ini kan kita turunkan. Iya, Bu. Ini juga seperti itu. Kita kalikan, inilah hasilnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Tidak, Bu. Udah paham, Bu. Sekarang Ibu ambil nilai kalian dulu ya. Iya, Bu. Berarti udah mengerti kan? Makanya LKPD kalian bagus-bagus nilainya dan akan Ibu kembalikan LKPD kalian ya. Iya, Bu. Setelah Ibu nilai. Nah, karena bel sudah berbunyi, maka kita akhiri pembelajarannya. Untuk minggu depan
kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi kalian baca-baca dan pelajari kembali pelajaran kita hari ini. Dan jika nilai kalian rendah, berarti kalian tidak belajar kan? Iya, Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi